Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Mijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Hasan Mustafa, SEMM AKCA, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Nyimas Ajeng Kartika dengan NPM 41224231104440 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertujuan untuk memaparkan hasil laporan magang saya di PT Kartika Inti Sejati dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Accounting Payable untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan PT Kartika Inti Sejati. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil dan aktivitas magang, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat kesimpulan dan rekomendasi, yang kelima refleksi diri. Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, transformasi sistem manajemen dokumen telah menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran operasional. Perubahan paradigma ini mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap aspek bisnis guna meningkatkan efisiensi dan transparansi proses internal. Transformasi digital telah merevolusi berbagai sektor termasuk bidang keuangan dan akuntansi. Kesalahan dalam pencatatan, duplikasi data, dan keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen seringkali menjadi hambatan utama yang dapat menyebabkan gangguan operasional serta meningkatkan risiko keuangan. Optimalisasi melalui peningkatan dokumen melalui integrasi sistem informasi canggih menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam setiap tahap proses pembayarannya. Keterbatasan dalam infrastruktur dan adaptasi teknologi menjadi tantangan tersendiri, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja operasional dan hubungan dengan para pemasok. PT Kartika Inti Sejati merupakan salah satu perusahaan yang tengah menghadapi tantangan serupa. Dalam proses operasionalnya, pengelolaan dokumen accounting payable yang masih konvensional berpotensi menghambat efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya ada tujuan penelitian magang, yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan dokumen accounting payable dapat mendukung efisiensi operasional perusahaan, khususnya pada PT Kartika Inti Sejati. Pembahasan selanjutnya yaitu ada profil organisasi dan aktivitas magang. PT Kartika Inti Sejati merupakan sebuah perusahaan makanan berbasis bakery confectionery yang berdiri pada tahun 2005 yang merupakan anggota grup perusahaan dari PT Kartika Sari. Saat ini, PT Kartika Inti Sejati menjadi pemilik merek pribadi Kartika Toast dan menjadi produsen bagi beberapa produk merek Bakemark dan Paroti. 2 dari 3 produk-produk dari PT Kartika Inti Sejati telah mendapat sertifikasi halal dari MUI Jawa Barat dan telah bersertifikat Badan POM. Saat ini, PT Kartika Inti Sejati telah menjual produknya ke seluruh wilayah Indonesia dan sedang dalam masa perkembangannya untuk menjual produk ke luar negeri. Untuk menjamin mutu menjadi lebih baik, PT Kartika Inti Sejati juga sedang dalam proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 22000. Sejarah PT Kartika Inti Sejati. Adnawati Purnomo adalah sosok di balik Kartika Sari Group. Pada tahun 1965, ia memulai bisnisnya di usia 16 tahun. Kemampuan membuat kue diwarisinya dari sang ibu. Selain kreativitas dan keahliannya, ketekunan serta kerja kerasnya membawa Kartika Sari Group ke tingkat yang lebih tinggi.
Visi misi perusahaan ini yaitu visinya menjadi pemimpin bakery confectionery di dunia. Misinya yang pertama menjadi pemimpin pasar dengan menciptakan merek berkualitas dan terpercaya kepada pelanggan melalui proses mendengarkan dan memberikan lebih dari kebutuhan pelanggan. Yang kedua, bakery confectionery dengan rasa homemade, halal, unik, berkualitas dan inovatif melalui penerapan teknologi modern sesuai dengan standar higienis internasional, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk tumbuh bersama mencapai visi perusahaan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan mitra perusahaan dan rekan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan. Selanjutnya, struktur organisasi PT Kartika Inti Sejati. Ini merupakan struktur organisasi divisi Finance Accounting pada PT Kartika Inti Sejati. Berikut uraian tugas masing-masing di divisi Finance Accounting. Yang pertama, Finance dan Accounting Manager, yaitu tugasnya memimpin, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan di Departemen Finance Accounting. Yang kedua ada Supervisor Accounting, yaitu membimbing tim akuntansi dalam pelaksanaan tugas. Bawahan Supervisor Accounting merupakan Accounting Receivable, memverifikasi penerimaan piutang, Accounting Payable Item, mencatat dan mengelola kewajiban perusahaan terkait item tertentu, dan Accounting Payable Service, yaitu mengelola dan mencatat kewajiban perusahaan terkait layanan atau jasa yang digunakan. Yang terakhir ada Inventory Control, yaitu memastikan pengelolaan dan mencatat persediaan barang sesuai prosedur. Selanjutnya ada Supervisor Finance, yaitu mengawasi aktivitas keuangan, termasuk mengelola kas dan pembayaran. Bawahan Supervisor Finance yaitu Finance Account Payable dan Kasir, yaitu mengelola pembayaran kewajiban atau utang dan pengelolaan kas kecil. Kemudian ada Account Receivable, Invoicing, dan Kontrabon. Bertugas membuat faktur atau invoicing dan kontrabon untuk piutang pelanggan. Selanjutnya ada Supervisor Tax, yaitu mengawasi aktivitas perpajakan perusahaan. Bawahan dari Supervisor Tax itu ada buku beli atau pajak masukan atau PM yang berasal dari pembelian, buku jual atau pajak keluaran yaitu PK berasal dari penjualan, dan ada Inventory Tax, mengelola dan mencatat pajak yang terkait dengan persediaan barang. Selanjutnya ada proses kerja Account Payable PT Kartika Inti Sejati. Yang pertama yaitu Purchase Request, merupakan dokumen formal yang digunakan dalam proses akuntansi dan pengadaan untuk meminta pembelian barang atau jasa tertentu, dibuat oleh departemen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada Purchase Order, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada pemasok yang berfungsi sebagai permintaan untuk membeli barang atau jasa tertentu. Selanjutnya ada vendor atau supplier yang menginformasikan kepada perusahaan bahwa barang yang dipesan telah dikirim dan siap untuk diterima. Selanjutnya ada Good Receipt PO, dokumen yang digunakan dalam proses akuntansi dan pengadaan untuk mencatat penerimaan barang yang dipesan melalui purchase order. Bukti bahwa barang telah diterima dari pemasok sesuai dengan pesan yang dibuat. Selanjutnya ada AP Invoice, yaitu dokumen yang mencakup informasi penting seperti PO, CRPO, faktur, pajak, surat jalan, invoice, deskripsi barang atau jasa, jumlah yang dibeli, harga per unit, total biaya, dan syarat pembayaran. Selanjutnya ada kontrabon. Kontrabon adalah dokumen tertulis yang mencatat janji perusahaan untuk melakukan pembayaran di masa depan atas pembelian barang atau jasa, memuat informasi seperti jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, serta syarat-syarat pembayaran. Selanjutnya ada pengajuan payment. Staf AP mengajukan permintaan resmi kepada Departemen Keuangan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atau vendor. Proses ini biasanya disertai dokumen-dokumen pendukung seperti faktur.
seperti faktur atau AP invoice, purchase order, dan bukti penerimaan barang atau jasa. Selanjutnya ada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari tahun 2025. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Selanjutnya ada bidang kerja. Selama menjalankan kegiatan magang ini, praktikan ditempatkan di divisi Finance Accounting, bagian Accounting Payable. Bagian Accounting Payable ini bertugas menangani seputar pencatatan hutang usaha dan pengelolaan hutang serta kewajiban kepada supplier. Tugas-tugas ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan keuangan perusahaan serta memastikan kelancaran bisnis. Untuk pelaksanaan dan pekerjaannya sendiri, yang pertama ada tugas mencocokkan dokumen atau three-way matching. Tugas utama dalam three-way matching ini adalah memverifikasi dokumen sebelum menyetujui pembayaran ke vendor. Hal ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan benar dan tidak ada ketidaksesuaian yang merugikan perusahaan. Pekerjaan kedua yaitu fotokopi faktur pajak. Melakukan verifikasi terhadap dokumen yang belum dilengkapi dengan salinan faktur pajak. Selanjutnya ada proses penggabungan dan verifikasi dokumen transporter. Proses penggabungan dan verifikasi dokumen transporter dengan PO dan JRPO dan bukti tanda terima sebagai tanda bahwa barang telah diterima oleh perusahaan dari supplier. Mencocokkan dokumen AP dengan invoice dan arsip dokumen. Mencocokkan dan menyusun data invoice dari supplier yang mencakup purchase order atau PO dan good receipt atau GR yang akan diproses untuk pembayaran, serta verifikasi harga jumlah barang dan ketentuan lainnya sesuai kesepakatan perusahaan dengan supplier, kemudian menyimpan dokumen ke ruang arsip. Pekerjaan selanjutnya yaitu menginput data faktur pajak. Praktikan diminta untuk menginput data faktur pajak ke PM untuk bulan November tahun 2024 dan di All General Ledger untuk tahun 2024. Selanjutnya yaitu menyusun dan merapikan kode data laporan inventory audit. Tujuan utama dari tugas ini adalah memastikan setiap kode data dalam laporan inventory audit tersusun secara sistematis, menghindari kesalahan dalam pencatatan stok, dan mendukung efisiensi kerja tim dengan menyediakan data yang lebih terstruktur dan akurat. Selanjutnya yaitu membuat kartu stok inventory. Memastikan bahwa setiap perubahan jumlah barang tercatat dengan akurat sehingga memudahkan proses pelacakan persediaan serta pencocokan dengan data yang ada di sistem. Pekerjaan selanjutnya yaitu melakukan stock of name atau SO. Memastikan kesesuaian antara catatan persediaan dalam sistem dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang. Proses ini penting untuk mengidentifikasi selisih stok, mencegah kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akurasi dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada pembahasan landasan teori dan analisis. Manajemen adalah seni dan proses yang mencakup peraturan, pengarahan, pengelolaan, pengawasan, serta perencanaan untuk mewujudkan tujuan atau target yang telah ditentukan. Menurut Armansyah, manajemen adalah ilmu atau seni dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Menurut Henry Fayol, dalam Christian dan Sulistiani tahun 2020, kerangka fungsi manajemen telah disederhanakan menjadi 4 fungsi yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, yang ketiga pengarahan atau directing, yang keempat pengendalian atau controlling. Selanjutnya ada manajemen dokumen atau kearsipan. Menurut Amsyah tahun 2005, dalam Lestari dan Faiz Rafdi tahun 2020, manajemen kearsipan merupakan pekerjaan yang melibatkan pengelolaan arsip termasuk pencatatan, pendistribusian, pengendalian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, hingga pemusnahan arsip.
Kearsipan merupakan proses pengaturan dokumen menggunakan sistem tertentu sehingga arsip dapat dengan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Selain itu, arsip juga berperan sebagai bahan dalam penelitian ilmiah. Proses penelitian terhadap berbagai masalah akan lebih efektif jika arsip disimpan dengan baik, terorganisir, dan terkumpul secara sistematis. Sistem kearsipan mengacu pada metode penyimpanan, pengaturan, dan penataan dokumen. Sistem yang baik ditandai dengan kemudahan dan kecepatan dalam menemukan dokumen yang diperlukan. Efektivitas dan efisiensi sistem penyimpanan dapat tercapai apabila didukung oleh peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang memadai. Di era digital ini, banyak perusahaan sudah beralih ke arsip digital untuk mempermudah proses operasional perusahaannya. Akan tetapi, tidak sedikit juga perusahaan yang masih bertahan dengan arsip konvensionalnya. Manajemen dokumen atau kearsipan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada arsip konvensional. Arsip konvensional merupakan kumpulan dokumen dan catatan yang disimpan dalam bentuk fisik. Arsip konvensional memerlukan ruang fisik untuk menyimpan dokumen, seperti lemari arsip, rak, atau ruang penyimpanan khusus. Proses pengelolaan pencarian dan pengambilan dokumen dilakukan secara manual, seringkali dengan menggunakan sistem pengkodean atau pengelompokan tertentu. Ada 4 metode sistem penyimpanan yang biasanya digunakan untuk mengelola arsip dengan cara konvensional, yaitu arsip berdasarkan sistem abjad atau alphabetical filing, berdasarkan sistem tanggal, yaitu chronicle filing, yang ketiga berdasarkan sistem nomor atau numerical filing, yang keempat berdasarkan sistem subjek atau subject filing. Selanjutnya ada arsip digital. Menurut M. dan Sopri, tahun 2023, dalam era teknologi modern, arsip digital menjadi pilihan utama karena efisiensi dan kemudahan aksesibilitasnya dibandingkan arsip konvensional. Manajemen arsip digital merupakan bidang yang mengutamakan pengelolaan, pengorganisasian, dan perawatan dokumen dalam format digital. Berikut merupakan penyimpanan arsip digital lokal menggunakan cloud maupun kombinasi keduanya. Yang pertama, penyimpanan lokal atau on-premise storage menggunakan perangkat keras seperti server, hard drive, atau perangkat penyimpanan eksternal yang dikelola langsung oleh organisasi. Selanjutnya ada penyimpanan berbasis cloud, yaitu cloud storage. Cloud storage menyimpan arsip digital pada server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau Microsoft OneDrive. Kemudian yang ketiga ada kombinasi penyimpanan lokal dan cloud, yaitu hybrid storage. Hybrid storage menggabungkan keunggulan penyimpanan lokal dan cloud, di mana arsip sensitif atau penting disimpan secara lokal, sementara arsip umum atau sering diakses disimpan di cloud. Keunggulan dari hybrid storage ini dapat memberikan fleksibilitas dan sekaligus keamanan. Selanjutnya ada pengelolaan utang usaha. Utang usaha atau account payable muncul pada saat perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit. Fungsi utama dari accounting payable adalah mengelola kewajiban perusahaan terhadap pemasok dan vendor, serta mengatur arus kas untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Utang usaha atau account payable memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Akun ini harus diawasi dan diperiksa secara berkala agar perusahaan dapat memahami tanggung jawabnya, yaitu membayar dan melunasi utang yang masih tersisa. Dengan melunasi utang tepat waktu, terutama setelah barang diterima, perusahaan dapat mencegah penumpukan utang yang berpotensi meningkatkan beban keuangan dan risiko kerugian. Selanjutnya ada payment on purchasing atau pembayaran pembelian, yaitu ada dua metode. Yang metode pertama yaitu dengan three-way matching atau dengan PO. Yang kedua ada two-way matching non-PO. Perbedaannya apa? Yang pertama, dokumen terlibat. Berdasarkan dokumen terlibat, di three-way matching ini, dokumen yang terlibat yaitu ada purchase order atau PO, good receipt note atau JRN, yang ketiga ada invoice. Sedangkan di two-way matching ada good receipt note atau JRN dan invoice saja tanpa ada PO.
Berdasarkan proses verifikasi, di three-way matching ini mencocokkan ketiga dokumennya, memastikan pesanan sesuai dengan PO, barang atau jasa telah diterima atau JRN, dan jumlah yang ditagihkan di invoice harus benar. Di two-way matching, mencocokkan dua dokumen, memastikan barang atau jasa yang diterima sesuai dengan invoice tanpa verifikasi awal dari PO. Berdasarkan kecepatan proses three-way matching ini cenderung lama karena memerlukan 3 dokumen yang harus diverifikasi secara menyeluruh. Sedangkan two-way matching, proses lebih cepat karena hanya 2 dokumen yang perlu dicocokkan, namun dengan pengorbanan tingkat kontrol dan akurasi yang lebih rendah. Selanjutnya ada efektivitas audit. Di three-way matching, lebih mudah diaudit karena seluruh tahapan pembelian tercatat dengan lengkap sehingga memudahkan penelusuran dan verifikasi transaksi. Sedangkan di two-way matching, proses audit bisa menjadi lebih kompleks karena kurangnya dokumen PO sebagai referensi awal yang dapat menyulitkan dalam melacak asal-usul transaksi. Yang selanjutnya ada resiko kesalahan dan penipuan. Di three-way matching, resiko lebih rendah karena adanya verifikasi ganda dan dari sisi pesanan, penerimaan, dan pembayaran yang saling mengonfirmasi satu sama lain. Sedangkan di two-way matching, risiko lebih tinggi karena verifikasi yang terbatas, yang dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan pencatatan dan proses dan potensi penipuan. Selanjutnya ada teknologi dalam pengelolaan accounting payable. Yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP, merupakan merujuk pada sistem perangkat lunak multimodul yang dirancang untuk membantu berbagai jenis bisnis, baik produsen maupun perusahaan layanan mengelola aspek-aspek penting dari operasi mereka. Sistem ini mencakup kegiatan seperti perencanaan produk, pengadaan suku cadang, pengelolaan inventaris, interaksi dengan pemasok, layanan pelanggan, serta pelacakan pesanan. Manfaat dan nilai tambah dari ERP yang pertama yaitu bisa meningkatkan efisiensi operasional, mengotomasi berbagai proses bisnis dan menyederhanakan alur kerja antar departemen. Manfaat yang kedua yaitu pengurangan duplikasi data. ERP menghilangkan redundansi dan inkonsistensi data. Ini meningkatkan akurasi informasi serta meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi akibat entry data berulang. Yang ketiga, kemudahan pengambilan keputusan berbasis data terintegrasi, yaitu menyediakan akses real-time ke data yang lengkap dan terintegrasi, memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Selanjutnya ada Sub-Business One. Sub-Business One adalah solusi perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Bisa membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Sistem ini dapat diimplementasikan baik di lokasi atau on-premise maupun di cloud, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sub-Business One ini menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek operasional mereka, termasuk yang pertama manajemen keuangan. Nah, bisa mengelola akuntansi, laporan keuangan, pengelolaan kas, dan pengendalian biaya dengan lebih efisien. Yang kedua yaitu manajemen persediaan, yaitu membantu dalam pengelolaan stok barang, pemantauan tingkat persediaan, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen penjualan dan pelanggan, yaitu menyediakan alat untuk mengelola proses penjualan termasuk pengelolaan prospek, penawaran, dan pemrosesan pesanan, serta manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Selanjutnya, analisis. Yang pertama ada kendala yang dihadapi selama magang. Kendala pertama yaitu kendala pada dokumen. Selama melaksanakan tugas di bagian accounting payable, salah satu kendala yang praktikan hadapi adalah kesulitan dalam menemukan dokumen AP invoice di ruang arsip. Nah, kendala ini berdampak pada proses kerja yang menjadi terhambat, terutama saat praktikan perlu mencocokkan dokumen dalam proses penyusunan dokumen kontrabond. Selain itu,
waktu kerja menjadi kurang efisien karena harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari dokumen yang seharusnya ditemukan dengan cepat. Kemudian kendala yang kedua yaitu kendala purchase order yang belum ditandatangani. Beberapa kali praktikan mengalami kendala terkait purchase order yang belum ditandatangani oleh bagian purchasing atau belum mendapat persetujuan oleh manajer purchasing. Nah, PO yang belum ditandatangani ini tidak dapat diproses lebih lanjut lagi sehingga akan menghambat verifikasi dokumen dan pembayaran kepada supplier. Kendala yang ketiga yaitu kendala pada mesin fotokopi. Dalam menjalankan tugas yang memerlukan salinan dokumen, praktikan beberapa kali menghadapi kendala pada saat menggunakan mesin fotokopi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kertas tersangkut atau paper jam atau error pada mesin yang menyebabkan proses fotokopi terhenti dan menghambat pekerjaan. Selanjutnya ada kendala dokumen transporter yang tidak ada. Dalam beberapa kasus, saat praktikan mencoba menggabungkan dokumen asli dengan salinan dokumen transporter, dokumen tersebut tidak dapat ditemukan. Hal ini menyebabkan proses verifikasi menjadi tertunda karena dokumen transporter diperlukan sebagai bukti sah bahwa barang telah diterima dengan benar. Kendala yang kelima yaitu kendala penyimpanan arsip. Kendala dalam pengelolaan arsip fisik terutama terkait dengan penyimpanan dokumen di laci arsip. Salah satu masalah utama yang praktikan temui adalah kurangnya organisasi dalam penyimpanan arsip, sehingga saat mencari dokumen tertentu, praktikan perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukannya. Selain itu, kapasitas laci penyimpanan yang sudah hampir penuh membuat pencarian dokumen, terutama yang tersimpan di bagian terdalam, menjadi lebih sulit. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi kerja, tetapi juga meningkatkan resiko dokumen menjadi rusak atau terselip. Kendala yang keenam yaitu kendala pada penginputan data faktur pajak. Meskipun tugas utama praktikan berada di bagian accounting payable, praktikan juga berkesempatan untuk mempelajari aspek perpajakan dengan membantu proses penginputan data faktur pajak fisik ke dalam file General Ledger atau GL bulan November tahun 2024 dan file All General Ledger tahun 2024. Nah, selama mengerjakan tugas ini, praktikan menemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah banyaknya data faktur pajak yang tidak tercatat dalam file General Ledger tahun 2024. Kendala lain yang sering terjadi adalah perbedaan nominal pajak pertambahan nilai atau PPN antara faktur pajak fisik dengan yang tercatat dalam file All General Ledger tahun 2024. Kendala yang terakhir yaitu kendala saat listing dokumen. Dalam menjalankan tugas di bagian accounting payable, praktikan bertanggung jawab untuk melakukan listing dokumen kontrabon sebelum diserahkan kepada supervisor untuk diperiksa. Sebelum tahap listing, praktikan terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh dokumen telah melalui proses penggabungan dan pencocokan, terutama terkait dengan faktur pajak. Jika masih ada dokumen yang belum memiliki salinan faktur pajak, praktikan harus melakukan fotokopi terlebih dahulu agar dokumen yang diserahkan lengkap. Setelah semua dokumen siap, praktikan mulai menyusun daftar atau melis dokumen sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pembimbing magang. Namun dalam beberapa kesempatan, praktikan menghadapi kendala di mana list yang diberikan oleh pembimbing tidak sesuai dengan dokumen fisik yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pencatatan dan memperlambat proses pemeriksaan oleh supervisor. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala yang disebutkan sebelumnya? Yang pertama, kendala pada kelengkapan dokumen. Menurut M. Nasir tahun 2019, pengelolaan arsip yang baik tidak hanya bergantung pada sistem yang diterapkan, tetapi juga pada disiplin semua pihak dalam menjaga dan memelihara dokumen. Nah, untuk mengatasi ini, praktikan berusaha lebih teliti dalam mencari dokumen dengan mengikuti sistem pengarsipan yang ada. Selain itu, jika sudah dilakukan pengecekan kembali dan dokumen yang dimaksud belum ditemukan, praktikan akan bertanya kepada pembimbing magang terkait masalah ini. Kendala yang kedua yaitu kendala purchase order yang belum ditandatangani.
Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang biasa dipraktikkan lakukan adalah mencetak ulang PO dari file yang telah di-scan dan disimpan di Google Drive perusahaan. Nah, setelah dokumen dicetak ulang, praktikkan kembali menyusun dokumen seperti biasanya. Akan tetapi dalam beberapa kasus, PO yang dibutuhkan tidak ditemukan di Google Drive. Jika hal ini terjadi, praktikkan akan memberikan note pada dokumen terkait sebagai tanda bahwa PO tersebut belum ditandatangani. Selanjutnya yaitu kendala pada mesin fotokopi. Nah, untuk mengatasi kendala ini, langkah pertama yang praktikkan lakukan adalah pemeriksaan bagian dalam mesin fotokopi untuk mencari kertas yang tersangkut tersebut. Nah, jika ditemukan, praktikkan segera melepas kertas tersebut dengan hati-hati agar tidak merusak komponen mesin. Kemudian praktikkan akan memastikan kembali bahwa mesin fotokopi dalam kondisi normal sebelum melanjutkan proses fotokopi. Jika masalah tidak dapat diatasi sendiri, praktikkan akan meminta bantuan kepada rekan kerja yang lain. Kemudian cara mengatasi kendala dokumen transporter yang tidak ada. Yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonfirmasi keberadaan dokumen tersebut kepada pembimbing magang. Praktikkan akan bertanya apakah dokumen transporter sedang dipegang oleh pembimbing atau pihak lain perusahaan. Nah, jika dokumen tersebut tidak tersedia, biasanya praktikkan diminta untuk memberikan catatan atau note pada dokumen asli sebagai tanda bahwa dokumen transporter belum ditemukan dan perlu ditindaklanjuti lagi. Kendala yang kelima yaitu penyimpanan arsip. Menurut Pilar tahun 2017 dalam Puspita tahun 2024, sistem pengarsipan yang efektif memungkinkan dokumen diakses dengan cepat dan akurat saat diperlukan. Nah, untuk mengatasi kendala ini, praktikkan berusaha menyusun kembali beberapa dokumen supaya terorganisir sesuai kategori atau urutan abjad A sampai Z, sehingga lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. Kendala yang keenam yaitu kendala pada penginputan data faktur pajak. Cara mengatasinya yaitu praktikkan selalu berkoordinasi dengan staf perpajakan untuk mencari solusi. Biasanya, staf perpajakan akan memberikan file GL yang telah diperbarui agar praktikan bisa mencocokkan kembali data yang kurang. Nah, sedangkan untuk menghadapi kendala ketidaksesuaian nominal antara faktur pajak fisik dengan data di OLGL 2024, praktikan akan memberikan penanda dengan menyorot perbedaan tersebut menggunakan warna berbeda di file Excel, serta menambahkan catatan mengenai selisih nominalnya. Cara mengatasi kendala saat listing dokumen. Untuk mengatasi masalah ini, praktikan selalu melakukan koordinasi ulang dengan pembimbing magang guna memastikan bahwa daftar dokumen yang diberikan telah sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, jika terdapat perbedaan, pembimbing magang biasanya akan melakukan revisi pada daftar dokumen sebelum praktikan melanjutkan proses listing. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi hasil analisis. Kesimpulannya, dari pengalaman ini, praktikkan menyadari bahwa sistem pengelolaan accounting payable yang baik sangat berperan dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pengarsipan digital secara keseluruhan. Program magang ini memberikan manfaat yang besar bagi praktikan dalam mengasah keterampilan administrasi dan akuntansi, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Untuk saran, yang pertama yaitu pencarian dokumen di ruang arsip seringkali terhambat karena penyimpanan yang kurang terorganisir dan kapasitas penyimpanan yang hampir penuh. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat mulai menerapkan sistem pengarsipan digital sebagai solusi pendukung. Kemudian saran yang kedua yaitu kelengkapan dan validasi dokumen juga perlu diperhatikan lebih awal, terutama dalam hal purchase order atau PO yang belum ditandatangani dan dokumen transporter yang tidak tersedia. Agar proses verifikasi dan pembayaran tidak terhambat, bagian purchasing dapat memastikan bahwa setiap PO yang diterbitkan sudah lengkap dengan tanda tangan sebelum dikirimkan ke accounting payable. Saran selanjutnya yaitu untuk mengantisipasi risiko dokumen hilang atau rusak.
Disarankan agar proses pengiriman dokumen dari supplier tidak hanya dilakukan secara fisik, melainkan juga dikirimkan dalam bentuk soft copy melalui email atau metode digital lainnya. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan efisiensi kerja di bagian accounting payable dapat lebih ditingkatkan dan hambatan dalam pengelolaan dokumen dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu refleksi diri. Selama magang di PT Kartika Indah Sejati, saya memperoleh banyak pengalaman praktis di bidang administrasi dan akuntansi. Kegiatan seperti penyusunan invoice, pencocokan dokumen, dan pengarsipan meningkatkan ketelitian dan kemampuan menghadapi kendala teknis. Saya juga mendalami proses inventory, penginputan data faktur pajak ke General Ledger, serta penggunaan Microsoft Excel untuk analisis data yang memperkuat pemahaman tentang integrasi data keuangan. Selain itu, pengalaman mengoperasikan mesin fotokopi dan pelaksanaan stock of name mengasah keterampilan teknis serta akurasi. Bimbingan mentor dan kerjasama dengan rekan kerja mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan etika kerja, sehingga membentuk saya menjadi pribadi yang lebih profesional, disiplin, dan proaktif. Sekian pemaparan hasil laporan magang dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang dimengerti atau tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Akhir kalimat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.